selain ada pengecoran dan penimbunan, itu juga ada pergeseran makam. Ini informasi yang saya peroleh. Jadi yang awalnya umpama makam itu tingginya 170 umpamanya, itu tinggal mungkin 140, 130. Jadi kepala ke atas itu terkena fondasi. Ya. Luar biasa. Itu diungkap semuanya, Gus. Diungkap semuanya. Masyarakat Pasuruan. Jadi gini, wajib memperjuangkan itu. Makam Winongan itu makam leluhur. Wajib Panjaitan. Wajib itu, nggak ada Polres, nggak ada Polda itu. Kalau sudah menginjak leluhur kita, itu sudah suul adab itu. Harus kita lawan. Izin dari sementara saya simpulkan bahwa memang tim hukum dari Gus Naim dan rekan-rekan membantu pelaporan balik dengan ahli waris dan masyarakat. Di sisi lain melakukan upaya pembackupan ke Gus Tom dan Gus Puja khususnya ya. Namun ini untuk menunjang ke arah sana itu kan berkaitan juga dengan membackup dari ahli waris dan masyarakat Winongan yang akan melaporkan gitu kan. Yang melaporkan balik ini akan menjadi hantaman juga untuk pihak kepolisian dan Balawi. Namun dalam hal ini kita ini kan tidak hanya proses hukum. Betul, dari fakta-fakta di lapangan seperti makam-makam yang ditimbun ataupun yang hilang di bawah bangunan itu, ini harus diungkapkan secara publik biar masyarakat pun tahu. Dan ini harus dipublikasikan. Pak Panjaitan harus mempublikasikan. Dan bagaimana sikap Kapolres publikasikan semua supaya seluruh rakyat tahu bagaimana Kapolres Pasuruan. Baik. Kebetulan kemarin diskusi dengan Kapolres Pasuruan saya juga ikut, termasuk perwakilan pendampingan pada masyarakat. Ya. Jadi arah dari Kapolres itu mengarahkan bahwa ini adalah isu sosial. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau memang ini isu sosial, harusnya penyelesaiannya juga secara sosial. Tapi kalau ini sudah masuk kepada ranah hukum, artinya ini juga sudah bukan isu sosial lagi. Ya, gitu loh. Itu pokoknya alasan apapun harus dijawab, Gus. Ya, insyaallah. Jangan sampai sampean kalah. Harus dijawab. Karena itu kirim voice faktanya sudah ada, datanya sudah ada. Apalagi Nah, cuma di sini alhamdulillah untuk Duria itu bisa saya kuatkan, jangan sampai itu dibangun kembali karena kalimatnya Polres itu siap untuk membangun baik kuburan Ba'alawi ataupun kuburan dari Duria. Nah, saya tidak sepakat di situ. Saya tidak sepakat karena kalau ini nanti dibangun bahaya. Iya. Itu publikasikan, Gus. Publikasikan aja, Gus, semuanya. Kenapa Kapolres seperti itu? Itu nanti kalau seandainya ada indikasi Kapolres mau membangun itu harus ada gerakan rakyat, masyarakat. Kemudian mempublikasikan, Gus, publikasikan ya, karena ada Kapolres yang seperti itu, dan itu salah. Sahabat Gusanin rahimakumullah, kita telah dengarkan bagaimana tim pencari fakta telah menemukan fakta-fakta di lapangan. Tim pencari fakta ini dibentuk oleh kedua belah pihak, dari Duriat, Wali Semeti, Winongan, Pasuruan, dan juga masyarakat sekitar. Begitu juga tim advokasi dari Gus Tom dan Gus Puja. Di situ menemukan beberapa fakta di lapangan bahwasannya makom Kiai Soleh bin Musa itu terhimpit oleh bangunan, terpotong sekitar 50 cm, yang mana sebelumnya umpamanya panjangnya itu adalah 170 atau 160, terpotong dari 40 cm sampai 50 cm karena berdirinya bangunan ilegal tersebut tanpa adanya izin sama sekali di tanah pemakaman umum, di pemakaman Serambi Winongan Pasuruan. Makam tersebut diindikasikan makam daripada Ahmad bin Soleh Al-Hadar, yang mana dia adalah kakek daripada Umar bin Hafid, warga negara Yaman yang tidak mempunyai kontribusi sama sekali di Nusantara. Lah kenapa dimakamkan di situ, di pemakaman umum, lalu dibangun bangunan yang kokoh, bangunan yang berdiri di atas area pemakaman umum, itu undang-undangnya menurut Muktamar NU haram hukumnya, dan aturan agraria nomor 9 larangan keras, sehingga dilakukan pembongkaran. Itu fakta yang ditemukan, berarti ada makam yang tertindih di bawahnya dan ada makam yang tergeser karena adanya bangunan tersebut. Itu adalah penemuan pencari fakta di lapangan oleh advokasi daripada Gus Tom dan Gus Puja, begitu juga keluarga dan juga masyarakat sekitar. Dari keluarga-keluarga makam yang tertindih tersebut, yaitu ulama-ulama Winongan, termasuk Kiai Soleh bin Musa. Lalu tiba-tiba di sini ada seorang muhibbin menggambarkan bahwasanya posisi bangunan tersebut tidak menindih dan juga tidak menggeser, tapi pada kenyataannya ditemukan
saksi bahwasannya makam tersebut bergeser sampai 40 cm, terpotong dari makam asli yang panjangnya sebelumnya 160 atau 170, tiba-tiba terpotong sekitar 40 sampai 50 cm. Lalu di situ jelas bahwasannya jarak antara patok dan juga bangunan itu mepet, tapi dikatakan ada setan yang panjang. Mari kita lihat bagaimana seorang Muhyiddin ini menjelaskan seolah-olah tidak ada trouble dalam pembangunan bangunan tersebut. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pesarannya Mbah Yai Soleh bin Musa dan Yai Musa. Ini letak makamnya bersebelahan, tidak menindih. Jadi ini kepala, ini kepalanya. Jadi masih jauh, ada jarak antara ketika mereka itu sebenarnya melakukan kedoliman, makam dari Habib sama Yai Soleh Musa, yang mana makam tersebut, bangunan tersebut telah menindih makam-makam yang ada di bawahnya, bahkan menggeser makam daripada Yai Soleh bin Musa, seolah-olah bangunan yang berdiri di situ tidak mengganggu sama sekali. Inilah fakta-fakta di lapangan, sehingga pihak kepolisian ini membuat rekayasa, mengintervensi apa yang sebenarnya terjadi dari pihak-pihak yang kuat di Pasuruan. Intervensi tersebut sangat kelihatan. Penangkapan yang tidak SOP, juga pasal yang dikenakan, ditersangkakan pengerusakan, bahwa yang dilakukan oleh Gus Tom dan Gus Puja itu pengerusakan, padahal tidak. Itu adalah pembongkaran, di mana di situ telah terjadi mediasi yang lama antara kepala desa, kecamatan, sekda, dan juga disaksikan oleh APH yang terkait.